penuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim. Maka apa yang tertulis olehmu wahai Ibrahim, semua kaum di bumi ini akan mendapatkan berkat. Maka Indonesia mendapatkan berkat dikarenakan Indonesia dipenuhi lisan-lisan yang melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebaliknya, Islam kita tarik keluar dari Nusantara, kosong dari penduduk Islam. Kristen yang masuk memenuhi Indonesia. Pertanyaannya, apakah Indonesia diberkati Tuhan? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3? Atau sebaliknya? Yang mengatakan anak tunggal Abraham itu anak zina, anak tidak sah. Yang mengatakan Ismail adalah anak budak. Yang mengatakan istri Abraham, istri sah ini budak, itu siapa? Yang mengutuk sunat perjanjian kekal Abraham, itu siapa? Yang meninggalkan penyembahan satu-satunya Tuhan yang diperkenalkan Abraham, itu siapa? Yang mengganti korban Tuhan berupa domba besar kepada Abraham pengganti anaknya, itu agama mana? Maka ketika Indonesia dipenuhi oleh Kristen, apakah Indonesia mendapatkan berkat atau justru mendapatkan kutuk? Berdasarkan Kejadian 12 nomor 3. Ayo, silakan yang mau berdiskusi, data ilmiah, diskusi santun, kita hancurkan kemudian keegoan dalam beragama, kita ajarkan kebenaran itu adalah kebenaran meskipun pahit. Sekali lagi, Kejadian 12 nomor 3, aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu wahai Abraham semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Kesimpulan awal, di mana Islam berpijak, di situ bumi diberkati Tuhan. Itu kesimpulan awal. Di mana umat Nabi Muhammad kemudian melaksanakan salat, sujud, menyembah kepada Allah, melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim, disitulah tanah bumi itu diberkati oleh Allah. Itu fakta real berdasarkan prosesi ibadahnya umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim bil alamin innaka, dan seterusnya. Jelas Kejadian 12 nomor 3, yang diberkati adalah umat Islam, yang dikutuki adalah yang di luar Islam. Itu kesimpulan awal. Silakan kalau ada saudara Kristen yang ingin berdiskusi. Silakan. Penggembala sesat, selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Penggembala sesat. Bang Anton. Bang Anton, selamat sore. Ya, sore. Bang Anton. Ya. Pada minta naik. Ya, sebelum dilanjut diskusi, minta di follow ya, Iwan Bila ya. Minta di follow yang di atas, bagi yang belum follow, bagi yang sudah, alhamdulillah, minta di follow. Ya, semuanya. Tikik ya Bang ya. Yang sudah di tombol lagi, yang belum di follow. Bang Anton di bawah aja ya. Disapa diem aja. Ya lanjut dulu Bang, cuma sambil nyari. Iya, jadi sudah jelas sekali itu ya. Makanya dalam Al-Quran kita dijelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirah laminas solihin. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah pencipta langit dan bumi yang
entitas tunggal absolut. Mereka benci, mereka kemudian menggantikannya dengan menjadi tiga dan seterusnya. Nabi Ibrahim alaihissalam bersunat, mereka kemudian mengganti dengan tidak bersunat. Nabi Ibrahim alaihissalam diajarkan kurban hewan, mereka ganti lagi dengan kurban Tuhan. Ini yang diterangkan Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Siapa yang membenci ajaran Abraham adalah orang yang memperbodoh diri dan dia termasuk orang yang sesat. Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Ibrahim, hambaku berserah dirilah. Lalu kemudian Abraham alaihissalam menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Wa biha Ibrahim banihi wa Yaquba ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim alaihissalam mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, kepada Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, Muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub alaihissalam, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya Bani Israel, apa yang kamu sembah sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah kepada Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang disembah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, ya, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Lalu kemudian Allah mengatakan, tilka ummatun qad khalat salaha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta bertanggungjawab tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Artinya kembali pada dalil Kejadian 12 nomor 2, alam semesta ini diberkati oleh Allah berkat daripada mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa diberkati oleh Allah bersama dengan anaknya. Jadi kalau kita merujuk kepada Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau wahai Abraham. Alhamdulillah umat Islam sedikit pun tidak pernah mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau wahai Abraham. Alhamdulillah umat Islam di dalam keislamannya senantiasa melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah kemudian dikatakan dunia ini akan penuh berkat oleh karena orang yang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Islam mayoritas di Indonesia, maka Indonesia mendapat berkat dari pencipta langit dan bumi. Negara-negara yang tidak melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim itu adalah negara-negara yang dikutuki oleh Tuhannya Abraham alaihissalam. Saya kira demikian teman-teman, silakan dilanjutkan. Masya Allah. Halo King, biasanya King. King, Kristen apa Islam? King, Kristen Islam King. King, King. King karet. Jangkrik 7 kali, 8 kali loh aku. Turunkan. Ini siapa lagi? Mila Karisma, Kristen Islam. Mil. 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 Mila. Mila. Oke, Mila kayaknya butuh. Oke. Netral. Islam Kristen. Kristen bang, Oke, Kristen Protestan apa Katolik? Protestan bang. Oke, silakan Guru Zuma.
Monitor Gurunda. Iya. Silakan Gurunda. Protestan. Baik, Protestan. Kristen yang senior dari Protestan itu Kristen apa, Bang? Kalau boleh tahu. Kristen yang senior. Nah, saya kurang tahu, Bang. Yang lebih dulu sebelum ada Protestan. Katolik, Bang. Katolik. Apakah Yesus sendiri ini adalah Katolik? Yesus, saya sebagai orang pengikut Yesus yang fakir, saya tidak punya pemahaman sampai ke situ, Bang. Jadi Yesus ini keyakinannya apa? Karena Yesus ini kan juga punya prosesi ibadah. Yesus mengajarkan kemudian contoh di dalam Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, mereka mengikuti aku, dan mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kan gitu. Nah, berarti Yesus punya koridor di dalam melakukan satu prosesi ibadah. Nah, kalau Anda mengatakan Anda tidak tahu, lalu bagaimana mungkin kemudian muncul Protestan, di mana yang lebih dulu adalah Katolik, sedangkan Yesus sendiri bukan Katolik? Ini benang untuk menyambung ke Yesus ini gimana caranya? Kira-kira nih. Oke, sekuasa saya ya, Bang ya. Jadi mengidentikan Yesus pada zamannya, saya pikir Yesus itu beragama seperti orang Yahudi gitu. Agamanya Taurat, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, atau Taurat dan Zabur, Bang. Masya Allah, Masya Allah. Berarti pada saat itu Yesus bukan Katolik, apalagi Protestan. Lalu kemana hendak kemudian kita memahami satu konsep agama kalau ternyata Yesus sendiri bukan Katolik, Yesus sendiri bukan Protestan, sedangkan Anda adalah Protestan? Kemana perginya? Nanti salah, karena Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku. Oke, siap, Bang. Jadi ketika kita terlahir, saya terlahir seorang Kristen, saya jalani itu. Kemudian dengan keterbatasan, saya tidak punya pemahaman sampai di situ. Nah, saat ini saya mendengarkan ulasan Abang ini, atau begini aja, Bang ya. 1 jam lebih, hampir 2 jam saya di bawah. Saya merasa luar biasa. Baru kali ini saya langsung merasa dihargai, naik di Komal yang ada Bang Zuma ini. Oke, begitu, Bang. Jadi bolehkah saya tidak dengan pertanyaan saya mengungkapkan rasa yang ada sama saya untuk Bang Zuma, boleh ya? Silakan, saudara, silakan. Oke, Abang. Jadi Abang itu viral ya di mana-mana gitu. Jadi ini saya berpendapat dengan pendapat saya ditambah dengan rekan-rekan Kristen juga banyak ya, karena Anda viral. Kemudian kita itu kontra. Jadi kita setuju, ada di awal sangat mengagumi Anda, kemudian katanya yang lain aduh sudah sangat berlebihan. Itu statement mereka gitu. Saya juga begitu, Bang. Jadi saya ceritakan tentang saya mengagumi Anda, terus kemudian saya patah hati dengan cara-cara Anda, tapi kemudian saya masuk ke Malai dan bertanya tentang hal itu dan bilang itu karakter gitu. Saya tidak punya pemahaman tentang dasar Anda melakukan hal itu. Nah, akibat daripada penampilan Anda, ceramah-ceramah Anda ini, saya berusaha untuk mencari tahu dalilnya. Saya berusaha, Bang, mencari dalil sendiri di Quran. Quran itu kan kita bisa beli dalam terjemahan gitu. Oke, saya sempurnakan lagi dari awal tadi. Saya ada Bang Zuma baru kali ini, dan narasi apa yang Anda ucapkan itu tidak terbantah. Secara ilmu yang saya miliki ini luar biasa, ternyata tidak dapat dibantah, dan saya bukan tandingan Anda kalau saya mau naik dan bersanding dengan Anda. Di sini saya hanya mengatakan perasaan saya, bahwa Anda sangat luar biasa, dikaruniakan talenta untuk memahami dengan cara bicara yang cepat tapi masuk akal. Cuman saya temukan di sini, Bang, sekedar saran, ternyata dalam pencarian saya dapatkan dasar-dasar ukhuwah Islami. Saya agak cepat tapi saya yakin Abang memahaminya. Ya, jadi dasar-dasar ukhuwah Islami yang saya dapatkan di sini, contohnya tentang surat
An-Nahl 125 dalam terjemahan, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmat dan debatlah dengan cara terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-Imran 159 bang, sebentar hampir habis. Engkau Muhammad berlakulah lemah lembut. Kalau keras hatimu, kasar, tentu mereka menjauh dari sekitarmu. Kemudian Al-Humasa 104, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Quran surat Al-An'am 108, dan janganlah kamu mencela sesembahan yang mereka sembah. Oke, kesimpulannya bang, Anda tidak terpantai, tapi sebagai penggemar Anda, walaupun saya seorang Kristen, kenapa saya menggemari Anda? Karena saya itu orang yang menjunjung tinggi hukum akal, logika. Artinya setiap ucapan Anda itu kalau dilogikakan tidak terbantah. Cuman saya agak patah hati karena dalam cara-cara kadangkala Anda mungkin terbawa sebagai manusia biasa, Anda keluar dari dasar ukhuwah Islami bang. Mohon berkenan untuk tidak negatif thinking sama saya, itu cuma saran untuk Anda. Silakan abangku, Bang Suma. Oke, baik. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabiku Muhammad, katakanlah kepada mereka, jika engkau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku. Ikut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Fat ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya dengan dia itu bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Saya ulang lagi, Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan fattabi'uni, ikutlah kepada Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u, orang yang bersama dengan dia keras alal kufar, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan berkasih sayang terhadap sesamanya umat Islam. Keras di sini kata Allah di dalam ayat yang Anda bacakan, dan juga di dalam dalil yang saya katakan kepada saudara, ada pengecualian. Apa kata Allah? Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, illa alladhina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi Islam itu begitu. Nabi Muhammad pun demikian. Ketika yang datang itu adalah orang kafir yang ingin menghancurkan akidah, mendangkalkan akidah, menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah, maka apa kata Allah? Mereka, Nabi Muhammad beserta dengan umatnya, keras terhadap pembenci-pembenci Allah, pembenci-pembenci ajaran keselamatan. Itu jelas, Bung. Kalau datang kepada saudara orang yang punya niat merusak saudara, datang ke rumah Anda, ingin menghancurkan Anda, pasti Anda tegas, tidak boleh Anda lembut. Karena Allah melarang orang kita ini disolimi, kita nggak boleh. Terhadap orang zalim kita harus keras. Sementara kaidah di dalam Islam jelas. Apa kaidah di Islam? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Sedangkan orang kafir berjuang di jalan setan. Faqatilu awliya as-syaitan, kata Allah. Itu perintah. Perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti orang kafir yang keras, yang menghina, menghujat, harus diperangi. Dengan cara apa? Kita sadarkan. Jadi kalau saudara kemudian memeti dari berbagai macam metode, dari berbagai macam penyampaian, cara,
trik yang saya sampaikan, di situ saya keras, di situ kelihatannya saya menekan dan seterusnya. Itu bagian daripada memerangi orang-orang yang kafir, yang kemudian mengutuk, menghina, menghujat, menistakan, merendahkan dinul Islam bersama seperangkat dengan ajaran yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa kami itu berlembut-lembut terus terhadap saudara netral. Adakah saya keras? Enggak. Anda masuk, Anda sopan, saya santun. Tapi ketika yang masuk, hei penyembah batu, hei penyembah ini, weh pengikutnya pedofil dan seterusnya, saya harus keras. Itu kaidah dalam Islam. Tidak bisa. Kalau yang Anda inginkan terjadi lemah lembut, semuanya lemah lembut, maka ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad akan hanyut di telan masa dan keangkara murkaan manusia. Kenapa? Nabi Musa kurang apa coba? Nabi Musa membelah lautan, Nabi Musa memberikan mujizat, membuat makanan turun langsung dari langit di tengah-tengah kaumnya. Apa yang terjadi? Kaumnya taat? Tidak. Nabi Musa pun tidak terlalu lemah lembut kali, dia juga keras. Tapi apa? Ajaran Nabi Musa hancur tinggal kenangan. Begitu juga Yesus, Nabi Isa dalam iman Islam, datang keras dia. Bunuhlah setiap orang yang tidak mau menjadikan aku sebagai rajanya. Jika kamu tidak membenci ibumu, ayahmu, saudara-saudaramu, kamu tidak bisa menjadi pengikutku. Yesus pun keras. Tetapi apa yang terjadi? Tetap aja ajarannya hancur lebur, dihancurkan oleh pengikutnya itu sendiri. Kalau Nabi Muhammad juga memperlakukan hal yang sama, sedangkan ajarannya ini harus sampai kepada akhir zaman, lalu siapa yang akan menjaga Islam ini? Setiap datang penghujat dikasih ruang, setiap penghina datang dikasih ruang. Orang yang mengolok-olok Al-Quran kemudian dikasih ruang, orang yang merubah-rubah terjemahan Al-Quran dikasih ruang. Orang yang memurtadkan orang Islam dikasih ruang. Orang yang melakukan pendangkalan akidah agar generasi Islam jauh dari Al-Quran dikasih ruang. Lalu bagaimana kemudian ajaran yang satu-satunya sebagai ajaran terakhir bisa sampai kepada manusia yang lain setelah kita? Itu tidak adil namanya. Maka untuk mempertahankan akidah Islam harus muncul orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir. Harus. Makanya Al-Quran mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Bukan semua orang kafir, jangan juga semua orang kafir. Karena ada orang kafir yang Rasulullah mengatakan dia tidak berasal dari kaumku, dia tidak bersama dengan aku, dia akan tidak masuk surga apabila mereka menzalimi, menganiaya orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Jadi yang diperang, yang ditegas, yang dikerasi adalah orang-orang kafir yang menistahkan Islam, yang menghujat Islam. Sementara yang lain nggak boleh diganggu, nggak boleh sama sekali. Makanya belum ada sejarahnya pendebat Kristen yang santun kemudian tidak menghina, tidak menista, tidak merendahkan, mengobok-obok kemudian Al-Quran dengan konsep pribadi, dengan tafsiran pribadi. Saya hantam dengan logika keras, dengan penjelasan, kan nggak ada. Saya berlemah lembut. Karena itu kaidah dalam Islam. Terima kasih Anda sudah membacakan ayatnya di dalam Al-Quranul Karim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kaidah saudaraku. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu kaidah wajib dalam Islam. Tapi ingat, ada pengecualian. Illalladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Kenapa orang zalim itu harus kita kerasi? Karena orang zalim itu bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain. Dengan kata lain, orang zalim itu pembuat kerusakan di atas muka bumi. Orang ini harus kita perangi. Bukan perang fisik, bukan angkat pedang, tidak. Kecuali mereka yang memulai. Tapi perang yang dimaksud di sini adalah faqatilu auliya syaitan, memerangi konsep-konsep setan yang ditanamkan setan kepada benak mereka untuk mereka lantunkan atau mereka ajarkan kepada orang lain. Itu. Jadi Islam itu santun, Islam itu berkasih sayang, itu kaidah di Islam. Maka perintahnya jelas. Nah, sedangkan, mohon maaf nih, di dalam agama Kristen, misalnya Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan kaidah. Markus 16, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Nah sekarang apakah kami tinggal diam? Ketika amanat agung ini dalam bahasa Yunani yang disebut mateteusate, amanat agung, kami biarkan kemudian untuk generasi kami diajak
dibujuk dengan cara tipu-tipu muslihat, pendangkalan akidah yang terjadi, dibagikan baju-baju kaos, dibagikan entah apa-apa kepada mereka demi untuk mendangkalkan akidah. Apakah kami diam? Tidak bisa. Tidak bisa, itu tadi. Ketika kemudian para nabi menemukan ajarannya dipelintir, nabi tersebut pasti mengatakan tidak terhadap mereka. Makanya Yesus mengatakan ada angkatan jahat. Nabi Musa juga mengatakan ada yang suka menyakiti dia. Nabi Muhammad juga sama. Ada orang-orang kafir, orang-orang zalim, orang-orang munafik di sekeliling dia. Nah, di Indonesia mayoritas Islam, di sekeliling kami ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan gerakan-gerakan pendangkalan akidah Islam. Ada. Kita tak boleh menutup mata dengan keadaan itu. Mereka berpura-pura menjadi Islam, pakai jilbab, pakai baju koko, pakai tasbih, berpenampilan seperti ustadz. Bahkan mencetak Bible mereka dengan menggunakan bahasa Arab, menggunakan istilah-istilah Islam. Untuk apa? Apa tujuannya? Untuk mengajak generasi Islam meninggalkan Islam. Kami tinggal diam? Tidak bisa. Faqatilu awliya asyaitan. Inilah yang kami peragi, saudara. Maka saya minta maaf kepada saudara-saudaraku Kristen yang baik, yang bijak, yang arif, yang santun. Tolong saya dimaafkan. Saya tidak menyapu rata Kristen. Kristen itu ada yang baik. Kakak angkat saya ada yang Kristen, ada yang sudah mu'alaf, ada yang masih Kristen. Adik angkat saya juga ada yang masih Kristen, ada yang sudah mu'alaf. Saya harus berlemah lembut kepada mereka karena Islam ini rahmatan lil alamin. Islam ini adalah rahmat. Apa itu rahmat? Itu bahasa Arab. Arti Indonesianya apa? Kasih sayang. Rahmatan lil alamin, Islam berarti adalah kasih sayang kepada alam semesta. Itu Islam. Maka keadaan kehadiran Bang Suma dan teman-teman itu wujud dari kasih sayang kepada mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu kata Allah, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Islam dan jangan bercerai-berai, bersatulah kalian di dalam mewujudkan kemudian perdamaian di atas muka bumi ini. Bersatulah kalian dalam akidah Islam, dalam mewujudkan cinta tanah air. Bersatulah kalian dalam akidah Islam untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Bersatulah kalian dalam ajaran agama Islam untuk merajut cinta kasih terhadap anak bangsa. Itu Al-Quran. Wala tafarraku, jangan bercerai-berai. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa angkatakun minha. Kata Allah, meskipun kalian itu kemudian berada di tepi jurang neraka jahanam, tetapi karena kalian mencintai manusia, karena kalian menyayangi manusia dalam simpul panji akidah Islam, apa kata Allah? Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar fa angkatakum minha. Maka Allah akan menyelamatkan engkau meskipun engkau berada di tepi jurang neraka jahanam. Itu Al-Quran, Bung. Jadi tidak ada alasan Islam itu kemudian keras, konyol, tegas, konyol. Tidak. Islam keras dan tegas demi untuk rahmatan lil alamin. Siapa yang bahagia ketika Anda menemukan orang kafir memeluk Islam dijanji jannah? Siapa yang menangis ketika ada orang Islam masuk keluar dari Islam menjadi murtad dijanji neraka? Kami tak akan mau itu. Kami tidak mau. Selayaknya kami melihat saudara berjalan di tepi jurang, kami akan keras. Anda berjalan di tepi jurang, kami tahu innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus diusir dan dianggap sebagai pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan di neraka. Al-Quran mengatakan orang kafir di neraka, Yesus mengatakan orang kafir di luar Yahudi juga neraka. Maka kami melihat itu. Ketika Anda ada di tepi jurang, apakah kami berlemah lembut? Paman, jangan ke situ, Paman. Ada jurang, Paman. Hati-hati, Paman. Itu orang munafik. Mulutnya berkata mau menolong, tapi hatinya mengatakan matilah lo kau. Semoga kau mati, semoga kau jatuh. Islam tak begitu. Ketika saudaranya di luar Islam ingin masuk ke neraka, Islam harus teriak dengan keras. Jangan kau ke situ. Itu namanya mencederai dirimu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Seru
panggil, teriaki mereka dengan cara yang baik. Saudara, jangan ke sana, berhati-hati, itu adalah neraka. Itu ajakan di Islam. Jadi kalau Anda menemukan saya keras, jangan kemudian Anda melihat dari satu aspek kacamata saja. Tapi lihatlah skala besar, secara menyeluruh Al-Quran itu. Nabi Muhammad keras terhadap orang-orang penghina, penghujat. Bahkan Nabi Muhammad mengangkat senjata kepada orang yang ingin menghancurkan dinul Islam. Begitu juga Bang Suma dan timnya. Tapi ketika Anda datang dengan kasih sayang, maka kami akan sambut kalian dengan kasih sayang. Bayangkan saja Bung, di Islam itu kalau Anda lihat bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kami umat Islam dalam surah Maryam, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah tanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Itu Al-Quran. Jadi kalau orang Islam mengajarkan tentang Islam, itu wujud daripada kasih sayang. Itu wujud daripada kasih sayang. Bukan karena benci, bukan, tapi karena kasih sayang. Karena Islam itu semakin mereka beriman, semakin tumbuh kasih sayang di dalam hati mereka. Bukan kebencian. Bukan kebencian. Bukan kebencian. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Maafkan saya jika ada pernyataan saya yang mengecewakan saudara. Yang pastinya meskipun Islam itu sempurna, saya manusia biasa yang tidak sempurna. Jadi saya kemudian mengatakan, ya itu adalah kehilafan, itu adalah kekeliruan. Sungguh pun demikian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau ada ucapan atau ada ungkapan atau ada hal perbuatan yang menurut saudara saya keliru. Maafkan saya yang telah melukai hati saudara, yang telah mengecewakan saudara. Yang pasti saya bukan nabi, saya bukan juga ahli ibadah, saya juga masih fakir sama seperti antum, tapi saya berusaha bagaimana bisa dari lisan saya bisa menyelamatkan orang-orang yang masih bisa diselamatkan. Saya kira begitu kawan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Suma. Terima kasih Bang Juma. Abang dengarkan bahasa familiar Islam yang saya resapi dalam jiwa. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengajarkan akal dan kemampuan yang luar biasa. Astagfirullah, saya bermohon ampun yang telah memvonis dalam hati saya Anda orang yang sangat kasar dari kalbi dan mulut dan kauli Bang. Benarlah apa yang dikatakan Nandar abangku, sebaiknya kalau Anda kecewa terhadap cara yang Anda pandang salah dari penampilan Bang Zuma, berusahalah masuk ke komalnya dan tanyakanlah kepada dia. Hari ini luar biasa Abang. Alhamdulillah, saya bermohon ampun telah menjastik dalam hati saya. Anda kalbi Anda belum sempurna, karena dari kalbi menurut saya, dari hati yang baik akan keluar ucapan yang menyejukkan hati. Tapi hari ini Bang Zuma, finish, the end. Anda memenangkan saya dengan sangat luar biasa. Masya Allah, segala puji bagi Allah. Masya Allah, subhanallah. Hampir keluar air mataku Bang Suma. Di umurku ini aku masuk komal. Aku hampir sejajar dengan mereka yang intelektual, karena mereka sangat menghargai. Tapi hari ini saya berasa jadi murid Anda Bang Suma. Luar biasa. Masya Allah. Iya, luar biasa. Apalagi Anda telah men-finishing bahwa Anda juga akan masukan saran saya itu luar biasa. Anda bukan seseorang yang sangat luar biasa. Saya sempurnakan, akan saya kagumi Anda. Terima kasih atas penjelasannya. Saya akan tetap menokohkan Anda walaupun saya seorang Kristen. Mudah-mudahan Anda bisa jadi pemandu yang baik ke depan. Terima kasih Abang Suma. Amin. Terima kasih saudara netral. Makasih Bang. Oke, siap. Silakan sahabat dilanjutkan sementara, silakan. Silakan. Saya Ini Bang. netral apa agamanya ini? Kok bisa beliau tadi Siap, mengagumi Bang Zuma dan tetap di agama apa agama Bang netral? Siap abangku. Oke, sekarang Anda bertanya saya tentang itu. Suatu yang luar biasa, saya diberikan kesempatan. Setiap komal yang saya naik, orang mengatakan, ulah Bang netral,
selangkah lagi. Namun pun demikian, oke Bang Sumaya yang terhormat, saya terlahir Nasrani, tapi karena turunan kami tukang pembaca buku, maka di zaman saya kutu buku. Apa buku pada saat di umuran saya tidak ada buku Bang, kecuali kitab. Dan saya melahap Taurat dan Injil itu, melahap menjadi santapan setiap hari dengan bekal awal. Ya Tuhan, saya berdoa dalam agamaku, ya Tuhan, cilitkanlah mata hatiku, mata lahirku, agar aku dapat menangkap pesan daripada segala firman-Mu. Begitu singkatnya ya Bang. Saya singkat-singkat, saya menghargai Komal ini. Jadi dengan berjalannya waktu Bang, saya jadi rancu karena saya melihat ada ayat-ayat yang bertabrakan gitu. Bertabrakan, di satu sisi saya dapatkan bahwa luar biasa keesaan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir dari tempat perbudakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini saya hafal selagi saya masih SMP, puluhan tahun saya masih ingat itu. Kemudian di Ulangan, bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, disempurnakan dalam Injil dalam 2 kali kalimat yang luar biasa. Dengarlah ketika datanglah seseorang dan bertanya kepada Yesus, Guru, hukum manakah yang terutama? Yesus menjawab, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenapnya. Dan kemudian luar biasa. Saya paham. Di sini saya mendapatkan kontradiksi. Saya kemudian mencoba menengok ke sebelah. Saya beli buku Quran terjemahan, dan saya sungguh luar biasa, tidak jauh-jauh ketika membuka lembaran pertama Fatihah, lembaran kedua saya baca dalam terjemahan bahwa sesungguhnya yang disebut orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Tuhan, atau kita sebut Allah, kepada hari kemudian neraka surga. Kitab-kitab di sini saya oke Bang, saya singkat aja. Kemanakah akan kulabuhkan? Saya paham. Untuk Abang semua, kemanakah akan kulabuhkan akalku ketika aku menemukan di kiri? Ada pertanyaan, saya tanya. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel tahu nggak netral? Gimana Bang? Netral. Pengakuan iman Nisia Konstantinopel tahu nggak? Pengakuan iman jangan, apa Bang? Kamu diam dulu. Aku Ya mau tunggu, diskusi sama saya mau tanya, dia kan ngaku dia Kristen. Saya mau ngomong sama netral. Kamu diam dulu di situ. Coba Nisia Konstantinopel sekarang kalau hafal banyak buku, kan buku, silakan. Itu pengakuan iman Kristen loh. Kamu kalau hafal berarti diam Kristen. dulu kalau di situ. Saya mau ngobrol sama netral. Kok kamu mengganggu saja? Cuma mau pastikan Bang aja netralnya. Pengakuan iman Konstantinopel dihafal loh semua orang Kristen. Aku lagi ngobrol sama si netral, nanti kuki kau urus sini. Oke, silakan Bang. Hargai dong, orang juga mau ngobrol sama netral. Netral, saya tertarik dengan saudara sudah membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Alhamdulillah, kebetulan saya juga pernah dan membaca apa itu isi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Namun kesadaran itu dapat saya temukan ketika saya diberi Allah hidayah gitu ya. Kisaran yang mau saya kasih pandangan kepada netral, saya ingin bertanya kepada saudara netral, apakah agama dari ahli Taurat dan orang Farisi? Silahkan saudaraku. Apakah agama dari ahli Taurat dan orang Farisi Bang? Oke, dalam perjalanan pembelajaran saya melalui buku yang saya ketahui bahwa agama Samawi yang disebut dengan sangat halus oleh baginda Nabi sebagai sahabat jauh Ahlul Kitab. Mereka ini pemegang agama Samawi atau agamanya Musa Bang. Itu yang bisa saya jawab sekemampuan. Baik, alhamdulillah. Ya, telah kita baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwasanya Musa tidak membawa satu agama, dia hanya datang untuk kaum Yahudi, keturunan Ishak dan Yakub, dan beliau juga adalah salah satu dari suku Yahudi begitu ya. Belum ada yang disebutkan agama pada saat itu oleh Musa, namun Musa selalu menerangkan tentang
keilahian ataupun keesaan Tuhan, sesembahan bagi umat manusia, terlebih kepada Bani Israel ya, gitu ya. Namun begitu, barangkali saya salah membaca. Adakah agama disebutkan di dalam perjanjian lama, saudaraku, atau di dalam perjanjian baru? Hingga apa yang saya baca itu adalah salah bila ada agama yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Abangku, saya fakir. Saya seorang yang miskin ilmu. Saya hanya memahami bahwa bangsa Israel itu adalah ahli waris, bangsa yang diberkati. Itu yang saya baca di Taurat dan Injil. Bangsa yang dilebihkan. Kemudian agama yang mereka imani itu setelah saya belajar, saya dapatkan bahwa agama mereka adalah agama apa ya? Agama Taurat lah, agama Musa, begitu Bang. Yang mengesahkan Tuhan, begitu Bang. Iya, ketika Musa turun dari Tur Sinai dan mendapati orang-orang yang ditinggalkannya menyembah berhala yang dibuat dari patung emas ya. Lembu. Iya, lalu Musa marah pada saat itu. Lalu apakah di sana Musa mengatakan tentang agama? Tidak, Musa hanya menerangkan janganlah engkau menyembah selain dari kepada Allah yang maha tinggi. Kan begitu ya? Saya ingin mengajak Abang Netral untuk berpikir secara realita dan melalui fakta. Bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya tidaklah ada agama selain daripada bani atau suku yang disebutkan di dalam Taurat maupun Zabur maupun Injil. Namun begitu, saya ingin mengajak Abang untuk lebih mendalami Al-Quran, sebab di dalam Al-Quran Allah menerangkan apa itu agama dan bagaimana beragama itu melalui Rasulullah. Apakah saudaraku tidak pernah membaca ayat itu di dalam Al-Quran? Iya Bang. Jadi sebagai seorang pencinta kebenaran, saya itu dalam konteks bukan kebanggaan, saya berusaha sekemampuan saya, dan saya dapatlah memastikan bahwa yang disebut agama Abraham, Ishak, Yakub, agamanya Yesus atau kaum muslimin mengatakan Isa, ternyata semuanya disempurnakan dan digenapi dalam Quran. Itu yang saya temukan, tidak ada pertentangan. Justru saya kembali ketika saya menelusuri hukum yang paling terutama dan utama tentang keesaan Tuhan. Saya